Katak dan lembu. Pada suatu ketika, hiduplah sekelompok katak di kolam yang indah. Mereka semua bahagia hidup bersama. Mereka bermain setiap hari dan menolong satu sama lainnya. Namun, mereka semua tidaklah sama. Satu katak merupakan yang terkurus dari semua. Dia dapat melompat ke batu yang paling tinggi. Yang lainnya merupakan yang tercepat. Dia dapat menangkap lalat bahkan sebelum yang lain melihatnya. Dan lalu ini dia, Max. Dia yang terbesar dari semuanya. Setiap hari, Max memakan lebih dari selusin lalat dan juga serangga. Katak lain selalu takut padanya karena ukurannya yang lebih besar. Tapi Max menyukai perhatian. Dia bangga dengan tubuh besarnya dan seringkali mengejek katak yang lebih kecil. Webek. Kau dapat melompat ke batu yang paling tinggi? Itu artinya kau dapat berlari lebih cepat dari hewan yang lebih besar yang mengejarmu? Bagus untukmu. Aku tidak butuh kalian itu. Tidak ada yang lebih besar dariku. Apa kau berpikir tidak ada yang lebih besar dari Max? Bagaimana kita tahu? Kita tidak pernah melihat yang lebih besar. Karena kolam itu berada jauh di dalam hutan, tidak banyak hewan yang datang untuk minum di situ. Maka semuanya berpikir bahwa Max adalah benar-benar yang terbesar di sini. Max senang menganggapnya demikian. Beruntungnya aku menjadi yang terbesar. Max memiliki 4 ekor anak. Mereka selalu bermain di dekat kolam bersama dengan katak yang lainnya. Hei, ayo pergi dan bermain di balik pohon itu. Ada banyak batu besar di sana. Oh, aku tidak mau. Ibu bilang untuk tetap bermain di sisi kolam ini saja. Ayolah. Ayahku adalah yang terbesar dari semua makhluk. Jangan khawatir, kita akan memanggilnya jika ada masalah. Aku tidak mau. Ibu akan marah padaku. Jangan khawatir, jika ibumu mengatakan sesuatu, kita akan meminta ayahku untuk bicara padanya. Maka ibumu tidak akan memarahimu. Baiklah, ayo pergi. Tanpa menghabiskan waktu lebih lama, semua anak katak itu melompat dan meloncat ke sisi lain dari kolam, di balik pohon yang besar. Mereka semua terkejut melihat kolam kecil di bawah pohon yang besar. Oh, lihat itu. Ada kolam lain di sini. Aku pikir hanya ada satu kolam di planet ini. Oh, kita jangan berpikir begitu. Ada banyak sekali hal yang belum pernah kita lihat. Ini planet yang sangat besar. Apa kita akan terus mengobrol? Ayo bermain. Mereka melompat ke batu tertinggi satu demi satu, meloncat ke dalam kolam dengan cipratan yang keras. Tiba-tiba, tanahnya mulai bergoyang. Oh, tidak. Apa yang terjadi di sini? Kenapa tanahnya bergoyang? Kita seharusnya tidak meninggalkan kolam kita. Kita akan segera mati. Apa itu? Anak-anak katak itu merasa ketakutan saat mereka melihat makhluk yang aneh berjalan mendekati kolam. Sangat tinggi setinggi batu. Perutnya bergoyang di setiap langkahnya. Dan suaranya begitu keras. Mereka cepat-cepat melompat ke bebatuan untuk segera pulang ke rumah. Tapi saat mereka bergegas, sang katak merah kecil terpeleset dan jatuh ke dalam kolam. Tidak. Tunggu. Cepat keluar. Dia akan memakanmu. Ada apa dengan keributan ini? Siapa kalian semua? Aku belum pernah melihat kalian. Aku mohon makhluk besar. Aku mohon jangan makan kami. Apa? Memakan? Kenapa aku harus memakan kalian? Aku di sini hanya untuk minum saja. Oh, itu artinya kau tidak akan menyerang kami? Oh, tidak. Aku tidak makan katak. Lalu, apa yang kau makan? Bagaimana kau sebesar ini? Ayahku makan banyak serangga dalam sehari. Tetapi dia tidak sebesar dirimu, tidak setengahnya. Ayahmu? Maksudmu katak? Dia tidak akan menjadi besar sepertiku. Aku lahir seperti ini. Setiap hewan mempunyai ukurannya sendiri.
Maksudmu, masih ada hewan lain yang ukurannya lebih besar darimu? Tentu saja. Anak-anak katak itu terkejut mendengar tentang hewan lain yang lebih besar dari seekor lembu. Mereka duduk di sana beberapa jam mendengarkan cerita tentang hewan lain. Lalu, malam hari tiba dan mereka harus berpisah dengan teman baru mereka. Ayo segera kita pulang. Banyak yang harus kuceritakan pada ayah. Iya, ayo. Semua anak-anak langsung menuju ke Max dan menceritakan semuanya. Cerita itu sangat menarik sehingga semua katak berkumpul untuk mendengarkannya. Hahaha, Webe. Oh, anakku sayang yang lucu. Apa kau bilang bahwa Tuan Lembu ini lebih besar dariku, Webe? Bukan hanya itu, ayah. Dia bilang bahwa ada hewan lain yang bahkan lebih besar darinya. Dan mereka datang ke kolam yang di sana untuk minum air. Ya, iya. Dan dia juga bilang bahwa kau tidak akan bisa sebesar dia. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa hewan lain sebesar aku? Dia membohongimu. Dia pasti mengembungkan dirinya untuk berbohong. Dia pembohong. Ini mungkin benar, Max. Aku selalu bicara dengan burung yang datang ke sini untuk minum. Aku mendengar cerita tentang hewan lain dari mereka. Ini akan jadi kesalahan terbesar kita jika kita berpikir kita adalah yang terhebat. Itu adalah kesalahanmu, bukan aku. Aku makhluk terbesar di planet ini. Itu faktanya. Kenapa tidak kita tunggu hingga pagi dan mencari tahunya? Anak-anak bilang bahwa hewan besar itu datang ke sana untuk minum air. Kita akan pergi ke sana pagi hari dan cari tahu kebenaran. Mereka semua setuju, tapi Max sangat marah. Dia harus membuktikan bahwa dia yang terbesar. Atau dia pikir tidak akan ada yang menghormatinya lagi. Tidak, kita putuskan sekarang juga, Webe. Tidak boleh ada yang mengelabui anak. Tuan Lembu itu berpikir bahwa dia bisa pergi dengan kebohongannya. Berani sekali dia berkata bahwa aku tidak bisa menjadi sebesar dia. Max meregangkan punggungnya dan berdiri tegak. Lalu dia menggembungkan perutnya. Dia bertambah besar. Katakan, apa dia sebesar ini? Tidak, lebih besar, ayah. Max menggembungkan perutnya lebih besar lagi. Apa dia sebesar ini? Tidak, lebih besar. Max, kau tidak perlu melakukan ini. Setiap hewan mempunyai keahlian yang berbeda. Aku yakin dengan ukurannya yang besar, Tuan Lembu itu tidak bisa melompat seperti yang kita lakukan. Benar, Max, kau harus berhenti. Kau menyakiti dirimu. Tapi Max tidak akan menyerah. Dia tidak mendengarkan saran teman-temannya. Dia hanya mendengar sebesar lembu. Dan hanya itu yang dia inginkan. Mengabaikan semuanya, mengembungkan perutnya lebih besar lagi. Apakah dia sebesar ini? Tidak, ayah, lebih besar. Sekarang punggung Max melengkung dan dia lebih mengembungkan perutnya. Apa dia sebesar ini? Lebih besar. Wajah Max berubah menjadi biru dan dia membungkuk sedikit. Matanya membelalak keluar. Apakah dia sebesar ini? Max, berhenti. Kau menyakiti dirimu. Katakan, apa dia sebesar ini? Tidak, ayah, lebih besar. Para katak benar. Max kesakitan. Punggungnya melengkung, matanya membelalak, dan perutnya kesakitan karena mengembung. Tapi dia tidak menyerah. Dia harus membuktikan bahwa dia adalah yang terbesar. Dia mengambil nafas panjang dan mengembungkan sedikit lagi. Apa dia sebesar? Tidak, ayah. Tidak, ayah. Tidak, ayah. Tidak, ayah. Tapi itu sudah terlambat. Perut Max meledak. Dia telah mengembungkan diri di luar kemampuannya. Anaknya menangis dan menangis. Semuanya terlihat sedih.
Max, temanku, jika saja kau mendengarkan kami, kita semua besar di jalan masing-masing. Jangan pernah mencoba menjadi orang lain.